Kalau kita lagi mampir ke website resminya Apple ya kan, atau lu iseng-iseng main-main aja di webnya Apple ya kan, lu bakal disodorkan berbagai macam gambar-gambar yang udah di sketch lah sama mereka dengan animasi, dengan gambar-gambar yang di set sedemikian rupa, mulai dari MacBook, iPad, iPhone, Apple Watch ya kan, atau aksesoris atau program apapun itu di halaman pertama bakal ditampilkan secara masif. Tapi, apakah yang ditampilkan di halaman awal itu adalah barang-barang paling laris semua? Tentu tidak, dan tentu tidak semuanya laris. Nah, di sini gue pengen ngebahas dari sudut katalog yang ternyata di lapangan pada kenyataannya di lapangan tidak sesuai ekspektasi. Apalagi kalau bukan iPhone 12 mini. Jadi iPhone 12 mini adalah salah satu iPhone yang banyak banget dibicarakan sama orang-orang di luar sana, baik dalam maupun luar negeri. Anjay, bahasa gue baku banget gak tuh? Karena HP ini katanya kurang laku ya kan, kurang laku banget. Tapi gue sebagai orang yang ngebuat konten ini, gue adalah user iPhone 12 mini. Gue ada dua sih, iPhone 12 Pro Max sama 12 mini. Yang 12 Pro biasa udah gue jual. Nah, jadi gue pakai dua. Perbedaan yang paling signifikan antara 12 Pro Max dengan 12 mini apa sih? Ya, yang gue rasain ukuran sih. Kalau di sini lu bisa lihat nih berbagai macam fitur nih, gue coba scroll ya dari spesifikasinya. Nah, di sini udah mulai kelihatan. Fitur yang pertama hilang adalah telefoto kamera. Jadi ya buat zoom tipis-tipis lah ya kan zoom-zoom tipis-tipis gitu. Tapi gue nggak terlalu pakai itu ya kan. Mungkin sebagian orang perlu. Ini kita tandain satu fitur sudah menghilang ya kan. Dan fitur kedua, lidar ya kan, lidar scanner yang nggak ada sudah menghilang. Jadi ada dua fitur yang menghilang, sama-sama menggunakan chipset A14 tapi RAM-nya menciut. Jadi tiga fitur, maksud gue tiga kekurangan yang sudah tampak di HP ini. Dan selebihnya ya gitu deh. Selebihnya ya udahlah ya, mirip-mirip. Paling ukurannya aja yang beda. Nah, untuk kapasitasnya iPhone 12 Pro itu yang paling kecil 128 GB, sedangkan mini 64 dan terbesarnya 256. Apakah cukup? Gua yakin sebagian orang di luar sana yang mampu beli iPhone 12 mini bisa beli Android yang storage-nya jauh lebih besar dari si series mini. Iya, meskipun dalam keadaan second. Nah, untuk layar di sini ya yang paling agak sedikit berbeda adalah score nits ya. Ya, buat kecerahan gue nggak ngerasain sih perbedaan yang signifikan antara 12 Pro dengan iPhone 12 mini biasa. Jadi ya udahlah. Nah, penyebab iPhone 12 mini yang tidak laku, kalau menurut gue adalah ini nih. Penyebabnya ini nih, si Kima spek ini yang ngebuat HP ini menjadi tidak laku. Bukan masalah berat ya, kalau berat ya jelas lebih berat karena lebih besar. Melainkan adalah dimensinya. Yang ada di iPhone 12 mini Pro, yang ada di iPhone 12 Pro itu adalah dimensi yang menurut gue paling basic digunakan sama kebanyakan orang ya kan dalam ukuran handphone Android. Sedangkan 12 mini ini kelewat kecil cu. Ini kelewat kecil men, ya kan? Lu setuju gak sih? Lu percaya gak sih sama apa yang gue bilang? Percaya gak? Kalau iPhone 12 mini itu nggak laku karena dia mini, karena dia kecil. Mungkin ya mungkin nggak percaya kali ya. Oke, kalau lu seandainya nggak percaya dengan kata-kata gue di sini bakal coba bahas dari sudut pandang sebagai usernya. Gue sebagai pengguna iPhone 12 mini, dan ya mungkin ada beberapa poin yang bakal gue share. Yang pertama adalah iPhone 12 mini ini adalah HP yang kecil, jelas kecil banget, kecil parah. Memang gue butuh adaptasi banget dari pemakaian iPhone 11 Pro, abis itu gue pakai iPhone XR, iPhone SE 2020, abis itu gue move on lagi ke iPhone 12 Pro, abis itu gue coba beli iPhone 12 Pro Max, dan tiba-tiba gue nyoba iPhone 12 mini buat dijadiin daily driver. Yang gue rasain pertama kali adalah ukurannya kecil banget. Sampai saat ini gue masih sering mistouch. Jadi kayak ya gue ngetik apa yang kesentuh apa. Karena bukan gue nggak biasa atau bukan harus terbiasa atau nunggu terbiasa atau adaptasi dulu, bukan. Karena memang dimensi apa ya, ukuran jari gue, panjang jari gue ya kan, diagonal jari gue dengan diagonal dimensi yang ada di layarnya itu udah nggak sinkron. Jadi mungkin sebagian orang di luar sana tidak menyukai iPhone 12 mini, atau dia coba dulu ya kan HP-HP temannya atau siapakah, dan dia ngerasa kayak anjir kecil banget, dan gue udah coba ngetik-ketik dan salah. Dan itu bukan butuh kebiasaan atau gimana men, memang jari yang besar itu atau jari yang sedikit panjang kayak kurang nyaman aja ngetik di layar yang kecil. Sampai saat ini pun gue masih sering salah ketik. Karena space keyboardnya itu memang agak menyempit kan ya kan, makin kecil layar makin menyempit juga kan. Jadi ya betul apa kata gue tadi ya kan, gue bisa membuktikan bahwa ukuran lah penyebab, salah satunya penyebab iPhone 12 mini ini tidak laku. Jadi ya itu udah poin valid sih menurut gue.
Kalau ngomongin masalah kamera, gila sih. Kalau mungkin ya sebagian dari lo, wah kamera cuma dua, lensanya cuma dua. Kalau seandainya lensanya pun satu, gue tetap milih iPhone 12 mini dibandingkan 12 Pro. Kalau bukan masalah layar ya. Kenapa ya? Karena kamera yang ada di iPhone itu menurut gue enough lah. Apalagi buat gue secara personal, gue jarang banget kayak anjir gue emang mau ngezoom gedung apa di luar sana kayak mau ngapain gitu pakai telefoto dan lain-lain. Gue bukan tipikal orang yang seperti itu. Gue termasuk orang yang kayak cuma jepret-jepret doang. Dan menurut gue seperti ini tuh hal-hal seperti ini tuh hal sepele ya kan nggak jarang orang yang beli HP tuh anjir gue udah beli mahal tapi lensanya cuma dua, banyak banget orang pengen beli HP mahal tapi pengen lensanya banyak juga ya kan. Jadi menurut gue itu masalah kamera bukan jelek tapi kayak orang nganggep anjir gue beli mahal lensanya cuma dua, itu mungkin masuk kali ya ke dalam alasan kenapa iPhone 12 mini gak laku. Dan kalau lu tanya buat ngegame gimana nih, lu bisa lihat tuh berapa banyak game yang gue download di iPhone 12 mini gue, banyak banyak banget, parah parah, mulai dari game berat, kelas berat ya kan, paling 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 berat sampai kelas bocil cil 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 ya kan, sampai ya bocil game-game bocil gue downloadin semua, gue tes semua, dan semuanya dilibas semua dengan enteng sama 12 mini meskipun ada penciutan RAM tapi itu gak guna kan, yang penting chipsetnya sama-sama dengan iPhone 12 Pro ya kan. Jadi menurut gue dari segi performa pun tidak masalah, tapi karena kebanyakan orang di luar sana menganggap ada spek yang dikurangin, ya mungkin ada penurunan performa secara signifikan. Padahal gue nggak ngerasa loh. Kalau gue bandingin antara 12 Pro Max dengan 12 mini, gue nggak ngerasa. Masih ngomongin soal game, jelas iPhone 12 mini ini pernah nge-lag gue mainin game dan lu bisa lihat tuh nge-bug dia seperti ini. Kalau menurut gue ini hanya masalah develop app-nya aja yang memang harus lebih ditelitiin lagi atau harus diupdatein lagi ya kan untuk masalah nge-bug ini. Jadi memang ada beberapa celah dimensi ya kan yang kopong yang dimana tuh bikin HP ini jadi error buat main game karena ukurannya yang kelewat mini cu. Ini mini banget. Nah kalau lu tanya buat main game apakah panas? Panas. Gue ngerasain panas ya HP ini. Gue jujur-jujur aja ya. Serah lu mau nganggap gue Apple fanboy, jadi lu denger gue ngoceh gini jadi marah, gue nggak peduli tapi gue harus ngomong jujur. Kalau menurut gue HP ini buat dipakai nge-game panas. Terlebih lagi ini ada poin lagi yang perlu gue sampein. Ketika gue main game, apalagi HP ini cepat habis, baterainya otomatis. Kadang gue main game sambil ngecas, gila panas banget. Jadi itu kayak ya kayak dilema gitu orang milih iPhone yang kecil karena banyak banget mulai dari dimensi yang kecil, otomatis baterai kecil dan lain-lain, apalagi ada penciutan spek. Jadi menurut gue wajar kalau HP ini agak sedikit kurang laku. Nah tapi selebihnya masalah dimensi, gue sebagai kepribadian yang suka sekali dengan HP kecil, jadi ya makanya gue tetap beli karena gue nggak terlalu peduli mau laku atau tidak. Yang penting gue suka dengan ukuran kecil. Tapi kalau seandainya si Apple ngebuat iPhone 12 mini ini nggak ada poni ya kan, nggak apa-apa lah ya, kayak mungkin pakai fingerprint yang ada di tombol power kan, mereka sudah nge-research ya kan, mereka udah mulai ngerancang seperti itu. Jadi kayak full view gitu displaynya, gue yakin kayak gue kerja bakal lebih enak sih di HP ini karena layarnya itu nggak dipotong-potong. Seharusnya ada kompensasi sedikit lah ya, ukurannya mengecil, layarnya itu full nggak ada poni-ponian ya. Kayak gue kerja di HP ini memang gue ngerasa nyaman sih, cuman terkadang poni yang ada di atas itu kayak ngeganggu banget. Udah HP kecil dipotong-potong poni, jadi kayak gimana gitu. Makanya kadang gue kerja pun masih suka menggunakan HP lain ketimbang HP yang ada di iPhone 12 mini nih. Maksudnya dengan layar yang ada di iPhone 12 mini nih kayak gimana gitu layarnya. Cuman kalau buat dibawa-bawa gila ini, ya ini HP paling the best menurut gue, paling the best ya meskipun layarnya kecil tapi terang banget, terang banget. Layar HP ini tuh, wah gila sih. Ini adalah salah satu layar handphone paling enak ya kan. Ya sama lah sama 12 Pro, 12 Pro Max dan 12 mini ini. Ini mereka tuh enak-enak, enak banget. Sumpah, gua nggak bohong. Lu harus coba cu. Layar di iPhone 12 itu, 12 series tuh enak, endes lah pokoknya. Gue yakin lu nggak nyesel dan bakal memanjain mata lu banget. Nah jadi itulah alasan yang bisa gue ungkapin kenapa iPhone 12 mini gak laku. Sepele ya dari segi ukurannya apalagi ya kan. Poinnya cuma satu, karena ukurannya menciut, speknya menciut. Jadi ya ada yang diciut-ciutin, jadi HP ini kayak berasa kurang gimana gitu. Apalagi perbedaan harganya nambah sedikit lagi dapat 12 yang biasa, nambah sedikit lagi dapat 12 Pro. Jadi kayak
nambah sedikit lagi 12 Pro Max, kayak tangga gitu, kayak anak tangga, meningkat tingkat tingkat tingkat. Jadi orang tuh galau gitu, kecuali stepnya tuh jauh banget. Abis 12 Pro Max nggak ada yang 12 Pro biasa, nggak ada yang 12 biasa, langsung 12 mini. Ada dua pilihan, jadi rentan harganya itu tinggi sekali. Bedanya menurut gue kalau seandainya Apple ngebuat kayak gitu, kayak orang bakal cenderung juga sih beli yang iPhone 12 mini. Tapi mengingat ya anjir, gue tambahin sedikit lagi dapat 12 biasa, atau gue ngumpulin duit lagi sih dikit lagi dapat 12 Pro. Jadi kayak kayak gimana gitu, apalagi speknya ada yang dikurangin sedikit-sedikit. Iya nggak sih?